Saat puasa walau diabetes, saya tetap jalani 3C. Batasi jumlah kalori, pilih jenis yang baik. Saya minum Diabetasol 2 kali. Sebelum tidur dan sahur. Selamat berpuasa. Dipersembahkan oleh Jadi persoalan adalah saya akan coba teliti lagi, saya akan minta kepada Kementerian Pertanian untuk meneliti siapkah kita untuk mengurangi impor brokoli dengan pendekatan yang serupa, tidak melarang tetapi dikurangi. Anda kembali di Q&A. Kang Maman, silakan. Bukan, saya justru ingin bertanya soal data yang tidak seragam. Apakah karena kita memang saat ini tidak punya ini ya, Badan Koordinasi Cadangan Pangan Nasional kita ya? Karena Bulog sudah nomenklaturnya udah tidak di situ, dia di operator kan? Iya, memang persoalannya semua punya data. Semua klaim punya data, ini persoalan. Maka pemerintah harus memutuskan, Pak Presiden harus memutuskan yang diberi kewenangan menentukan data BPS. Sudah, kita berikan BPS SDM-nya, kita berikan anggarannya, sudah kita percayakan kepada BPS. Ya. Nah semuanya ngacu ke mereka, jangan Termasuk soal yang melihat cadangan pangan nasional kita di termasuk rumah itu, tangga. termasuk itu, termasuk jangan diberikan ke Kementerian Pertanian, tapi Kementerian Pertanian juga kadang-kadang nggak bisa mempertanggungjawabkan data yang dia sudah share gitu, sehingga dikelempar lagi ke Kementerian Perdagangan. Begitu terus setiap tahun, Mbak, sehingga nggak akan pernah ada. Ini saya mau solusi. kaitkan dengan soal susu segar Pak Enggar. Importir sekarang dituntut oleh Permentan kan harus mendukung petani susu segar. Kalau dibilang banyak bakterinya dia harus bantu dengan peralatan dan sebagainya yang nanti kemudian diganti biayanya. Kalau semua pola-pola seperti ini dilakukan, petani lokal kan jadi bisa hidup. Jadi tidak sekadar mengandalkan pada importir tapi juga membantu hidupnya petani-petani lokal, termasuk misalnya dalam soal pengadaan susu segar yang sampai hari ini cuma 20% lokal, 80% impor misalnya. Saya benar Pak Abdullah bahwa memang sampai dengan 2015 itu data BPS dirilis. Sesudah itu BPS tidak melakukan. Nah sekarang sudah diputuskan oleh Bapak Presiden, BPS akan mengeluarkan dan paling lambat bulan Agustus, dan itu ada single data. Hanya satu data, yaitu data yang bisa dipegang dari BPS. Karena memang undang-undang juga mengatakan mengacu kepada satu. Tapi benar bahwa selama belum ada satu data, maka itu bisa berbeda. Berbeda pendekatan dan berbeda approach. Pak, yang sebenarnya mengenai susu segar, yang kita sepakati adalah wajib serap dulu Pak. Jadi ada jaminan serap, 20% kita mulai. Nanti kalau ternyata masih ada ekses, ada kelebihan supply-nya dari peternak susu, kita harus menaikkan itu. Sebab kalau tidak, maka makin lama makin menurun dan kita makin tergantung dari import itu. Kenapa kita harus mulai dulu dengan 20%? Supaya industri juga tidak mati dan kita lihat. Karena ini perdebatan, sekali lagi kalau sudah ada data yang ada berapa sih sebenarnya jumlah sapi peras, berapa kapasitasnya yang bisa dikumpulkan dari seluruh daerah, barangkali kita sudah bisa menetapkan. Nah maka dari itu karena belum ada data dan perbedaan itu, ya kita masuk dulu deh. 20% aja dulu Pak. Sesudah itu nanti kita lihat, kita evaluasi, masih lebih kita naikin. 25, 30 dan sebagainya. Nah ini pendekatan ini yang harus kita lakukan. Dan wajib kita lakukan untuk melindungi peternak Termasuk ke kita. semua produk ya Pak? Nantinya harus seperti itu. Nantinya harus seperti itu. Tetapi kita mulai dulu dengan yang ketergantungan import kita yang begitu besar, di mana kita sebenarnya bisa memproduksi. Nah jadi kembali, kalau boleh sekali Bu. Bu, itu kan zaman dulu Bu, Ibu sudah 2017 harga nggak naik, Ibu nggak pernah ke pasar. Enggak Pak, masih naik Pak. Nggak ada, Bu. Kemarin saya kan tiap hari ke pasar Pak. 2017 naik Bu? Pas Enggak lah. naik. Nggak ada Bu. Bu, Ibu beli berasnya misalnya, yang sekarang jangan beli beras yang premium Bu. Beli beras yang medium, pasti 8.950 atau paling tinggi 9.450. Gitu Bu. Iya Pak, tapi kan naik semua Pak, yang saya beli semua itu Pak. Oh belinya mungkin impor nih berarti Iya, nih. Ibu belinya yang tinggi-tinggi, yang mahal-mahal beli yang memang yang ada Bu itu. Itu. Ya, Bu. Satu lagi nih. Ya.
Ya. Satu lagi Pak, saya menghimbau sama Bapak nih untuk nanti itu Pak, nanti kalau 3 hari lagi hari raya Pak, kalau bisa saya saranin tuh harga daging jangan dinaikin apa, biar kita semua Enggak, Bu. kebeli Bu ya. Biar kita semua kebeli Pak. Ibu, Nanti- daging disediakan, bahkan sekarang daging chill saja, tetapi yang bisa kita paksa adalah masuk di pasar retail modern. Nah, sedangkan daging yang 80.000 yang datang dari India dan juga sekarang yang dari Australia seperti yang saya sampaikan, itu rendang paha depan, setara paha depan atau karkas dengan 80.000. Dan mereka pasti sediakan karena mereka freezernya mereka sudah siap untuk itu. Pak Enggar, Ya. terkait soal chill meat ya Pak, Ya. daging bekuan ini, itu kan memang di kultur di masyarakat ini kan masih agak enggan untuk membeli daging bekuan. Ya. Mereka cenderung lebih Daging yang segar. daging segar. Dan bagaimana ini pemerintah mengikuti keinginan masyarakat untuk menyediakan atau setidaknya menjelaskan kepada publik bahwa chilled meat ini atau daging bekuan kan pernah dulu ada Ya. isu tidak sehat Ya, yang layak datang dari dikonsumsi India, lah gitu ya. layak Ya, dikonsumsi. Bagaimana pemerintah Silakan, meyakinkan Pak. itu sehingga harga daging itu bisa terkendali. Beli Padahal daging satu bekuan. hal yang pasti Bu, Ibu pergi ke restoran bicara mengenai steak, bicara mengenai restoran yang masakan itu, semuanya harus frozen. Semuanya harus di freeze dulu, baru boleh. Di negara-negara maju itu juga harus di freeze dulu, sampai pada suhu tertentu. Saya kebetulan mempunyai kegiatan yang seperti itu dan saya tahu, saya teliti, tidak bisa daging potong langsung jual, tidak boleh. Karena itu tidak hygiene, itu ketentuannya, standarnya. Tetapi masyarakat kita masih terbiasa dengan daging segar, walaupun daging itu kalau tidak laku kemudian dimasukkan ke freezer, kemudian di towing, ibu bawa lihat di bawahnya, maka ada ember isi darah dimerahin lagi. Jadi kalau mau beli daging yang segar, pegang dagingnya. Kalau daging itu dingin pasti dicil. Itu sudah berapa hari? Di frozen meat dan kemudian dia di towing. Itu, tapi itu apapun kita berbicara kebiasaan, kita mulai mengeducate masyarakat dan masyarakat diberikan pilihan dulu. Kita tidak bermimpi untuk merubah sekaligus. Nanti lama-kelamaan kemudian sambil sekali lagi proses dari hulunya itu sendiri, peternak harus dibantu bibit. Peternak harus disuplai untuk itu. Kalau kita semata-mata mengimport sapi bakalan saja, makin tergantung dari mereka dan yang menikmati itu adalah perusahaan besar. Peternak akan motong. Karena dia, sapi itu adalah tabungan bagi rakyat. Yang sekarang bahkan yang betina pun dia potong dan siapa yang bisa menghentikan itu? Kalau kita tidak ada solusi, jumlahnya diperbesar dan harus dibantu. Dan itu harus dilakukan. Oke. Dengan demikian baru kita bisa mengendalikan secara keseluruhan. Oke, Bu Eni tunggu, saya kasih ke Mbak Tejo dulu. Mbak Tejo kasih giliran, silakan Mbak Tejo. Ya saya setuju ini Pak Enggar, saya setuju Mbak Lena tadi bahwa yang tegang bukan cuma ibu-ibu, bapak-bapak juga tegang dengan harga ini. Karena ibu-ibu lebih enak, biasanya rata-rata ibu-ibu yang kerja itu duitnya untuk dia sendiri, kalau bapak-bapak yang kerja duitnya ke istri. Gitu. Jadi, enggak rata-rata gitu loh. Jadi, nah tapi saya punya pandangan lain, saya terlalu kuno, jangan jadi ini nih Pak Enggar. Bagi saya laki-laki yang tahu harga itu enggak laki. Saya sampai sekarang enggak ngerti harga-harga Pak. Pokoknya udah ngasih ke istri, saya nggak tahu mau beli apa. Cuman tadi pagi kok saya ngelihat istri saya pas sahur itu harga ini sekian. Ah itu kan di TV. Nah ini berarti ada nggak beres ini. Berarti di luar TV lebih itu. Apakah benar harga-harga? Tapi pertanyaan saya intinya bukan itu. Intinya adalah Pak Enggar percaya karma nggak? Yang pasti saya percaya bahwa berbuat baik akan membuahkan sesuatu yang baik pula. Bagi saya maupun bagi keluarga Berarti saya. ada, oke tepuk tangan. Berarti ada sebab akibat. Nah di hukum karma leluhur kami Pak, khususnya di pedalangan, hati-hati kamu bergerak pada 3 hal, berdagang 3 hal. Karena karmanya berat. 1, pendidikan, hati-hati berusaha pendidikan kalau kamu mau bisnis di situ. 2, kesehatan. Hati-hati bekerja di kesehatan karena nggak ada pilihan kan, orang pasti beli, karmanya berat. Dan yang ketiga, kalau kamu berjualan harga pokok.
pertanyaan saya ke Pak Enggar ngelihat para pedagang beras sama daging hidupnya bahagia nggak Pak? Itu aja, menurut Pak Enggar, gitu aja, hidup menurut Pak Enggar. Nih memang pertanyaan sulit. Saya mengikuti betul kalau Pak Jiwodat ini kan pasti pertanyaannya itu sangat filosofis dan Nggak dimengerti Pak. bukan, saya sangat memahami. Dan harus betul-betul hati-hati di dalam menjawab karena filosofi sekali dalam ini filosofi hidup. Kebahagiaan itu relatif, Pak. Dia mungkin merasa dirinya bahagia, di mana kita melihat bahwa kebahagiaan yang semata-mata hanya karena uang dan yang dia nikmatin dengan meningkatkan atau membuat orang lain tidak senang karena harga yang dia permainkan terutama bahan pokok di mana orang lain membutuhkan, tetapi dia tidak peduli dengan itu. Saya tidak melihat bahwa dia hidup dengan bahagia. Itu aja. Dia mungkin merasa dirinya bahagia. Saya pernah berbicara, saya pernah mengajak teman-teman, para pengusaha, para pedagang, bagaimana sih sebenarnya kita di dalam berusaha. Semua harus untung, tetapi memaksimalkan keuntungan dengan mengorbankan orang lain, maka tolong diingat, satu ketika Anda akan merasakan sesuatu yang tidak akan enak, merasakan akibatnya. Tetapi melakukan kegiatan usaha berdagang dengan keuntungan yang wajar, dan kemudian apalagi masuki bulan suci Ramadan, ibu-ibu akan mendoakan Anda, dan Anda itu beli karcis ke surga. Saya yakinkan mereka begitu. 2017 salah satu kunci keberhasilannya adalah mengajak mereka untuk ingat ke surga. Gitu aja. Ingat karma berarti itu Mbak Tejo. Ini Mbak Nini, kita harus break dulu. Ya saya bilang break aja deh. Break dulu, tetaplah bersama kami, Q&A akan segera kembali. Dipersembahkan oleh